Halo guys, welcome to Tema Teknik Merajut. Buat kamu yang baru pertama kali mencoba rajut, tenang aja, di sini kita akan belajar merajut mulai dari nol banget. Mulai dari step by stepnya, alat dan bahannya itu apa aja sih, supaya kamu bisa langsung praktek ya. Sebelum kita menuju langkah-langkah dan cara merajutnya, jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Terima kasih. Oke, pertama mari kita kenalan dulu sama alat dan bahan untuk merajut dulu ya. Yang pertama adalah hakpen atau crochet hook. Nah, setiap hakpen ini terdapat seri namanya ya. Semakin kecil angkanya, maka benang yang digunakan juga akan semakin kecil dan hasil rajutannya juga semakin halus atau semakin detail. Oke. Untuk nomor rajutannya di setiap hakpen atau crochet hook itu tertera di gagangnya. Seperti contoh adalah hakpen ini bernomor seri 2. Ada juga hakpen yang berukuran besar seperti ini, oke? Hakpen yang ukurannya besar. Nah, ada juga hakpen yang ukurannya besar, bisa sampai 15 mm itu juga bisa. Nah, itu biasanya benang yang digunakan juga ikut besar ya guys. Saranku untuk kalian yang pemula, mending kamu beli yang HP-nya ada di dua sisi kayak gini. Jadi untuk mengantisipasi apabila benang yang kalian beli itu kalian tidak tahu ukuran HP-nya itu pakai ukuran berapa, jadi aku rekomendasikan HP yang kayak gini. Untuk harganya juga lebih murah guys. Dibandingkan dengan HP yang kayak gini, oke? Dan untuk kenyamanan tangannya bisa nih kalian kreasikan dengan menambahkan lem tembak di tengahnya supaya rajutanmu lebih nyaman lagi. Lalu untuk yang kedua, pastinya dong benang rajutnya atau si tokoh utamanya nih. Ada banyak banget tipe untuk benang rajut seperti ini. Ini merupakan benang polybrik. Dengan ini benang polycherry, beda kan dari ukuran size dan juga ukuran warna. Polybrik ini warnanya lebih mengkilat sedikit dibandingkan dengan polycherry. Akan tetapi untuk harganya lebih murah polybrik daripada benang polycherry. Tapi untuk kalian yang pemula, aku sarankan untuk beli yang polybrik ini atau benang milk cotton. Nah, benang milk cotton ini cocok banget buat kalian yang mau bikin amigurumi atau boneka, itu cocok banget. Tapi aku kurang suka karena kalau misalnya dicuci itu benangnya mudah banget untuk keluar, atau apa ya, bahasa Indonesianya berputih. Lihat guys, ini benang gak dipakai aja udah kelihatan bulu-bulu kecilnya kan, apalagi kalau dicuci nanti. Nah, itu kelemahannya milk cotton. Tapi memang benang milk cotton jika dibandingkan benang polybrik ataupun polycherry, benang milk cotton ini merupakan benang yang halus atau lembut ya. Ada juga nih benang chenille. Benang chenille itu biasanya digunakan untuk amigurumi juga, dan ukuran size-nya juga lebih besar. Oleh karena itu HP yang digunakan nanti juga ikut besar, atau crochet hook-nya itu ikut besar. Kamu harus siap gunting juga ya teman-teman, gunting sama korek api. Nah, korek api ini nanti gunanya untuk merapikan sisi-sisi dari hasil rajutan nanti biar kelihatan rapi aja. Ada juga jarum tapestry. Nah, jarum tapestry ini juga banyak banget macamnya. Ada yang dari plastik, ada yang dari besi. Nah, untuk kalian yang pemula, aku saranin nih, jangan beli yang plastik kayak gini ya. Lebih baik beli yang besi. Kenapa? Karena besi itu lebih kuat. Sedangkan ini kalau kamu merajutnya terlalu ketat, ini tuh susah banget masuk guys. Untuk opsional, kamu bisa pakai stitch marker. Nah, stitch marker itu gunanya sebagai penanda posisi tertentu apabila kamu ingin membuat lingkaran. Nah, stitch marker itulah yang nantinya itu sebagai penanda awal kamu merajut. Oke. Sekarang mari kita belajar untuk teknik
Yang pertama, kita akan belajar tentang slip knot dan chain stitch, atau biasanya dalam dunia merajut disingkat dengan CH atau chain. Oke. Awalnya pegang benangnya di tangan kiri ya guys, sedangkan HP-nya di tangan kanan. Kalau kalian kidal, maka HP-nya ada di tangan kiri, sedangkan benangnya ada di tangan kanan. Oke. Pegang benangnya dengan tangan, buat lingkaran dengan yang panjang disilangkan seperti ini. Lalu benang ini dipegang oleh jari tengah dan jari manis. Untuk HP-nya diletakkan di bagian tengah benang, lalu ambil benang posisi seperti ini dan masukkan kembali ke benang yang tadi. Lalu ini jarinya dikeluarkan, lalu ditarik deh. Inilah yang dinamakan slip knot. Bisa nih kalian atur sesuai dengan ukuran HP-nya ya. Ini adalah slip knot. Selanjutnya, untuk membuat chain adalah benangnya kita atur dulu supaya agak tegang ya. Benangnya agak tegang kayak gini. Lalu kaitkan benang dengan HP, lalu tarik melalui loop atau lubang yang tadi kita buat slip knot. Oke, jadilah chain. Oke, kita ulang. Tarik benang menggunakan HP, tarik benang menggunakan HP, lalu masukkan ke dalam loop atau lubang yang dibuat tadi, lalu tarik. Oke, kita ulang lagi. Masukkan HP dalam benang sampai memelintir ya, tapi jangan banyak-banyak melintirnya, cuma separuh aja. Terus masukkan ke dalam lubang atau loop. Sorry guys, kita ulang. Masukkan benang ke dalam masukkan HP ke sela benang, lalu masukkan benang ke dalam loop atau lubang, terus tarik. Oke. Nah, seperti ini ya guys. Inilah yang dinamakan chain stitch atau tusuk rantai. Biasanya orang menyebutnya bisa tusuk rantai, chain stitch, dan lain-lain. Oke. Bentuknya kayak gini, kayak rambut yang dikepang. Oke. Nah, ini merupakan dasar. Yang dasar banget. Biasanya ini digunakan untuk membuat
pita, tas, dompet itu bisa gunakan ini. Biasanya awalnya menggunakan chain kayak gini. Amigurumi juga biasanya pakai ini juga ada. Oke. Yang kedua atau step yang kedua, kita akan membuat single crochet, atau biasanya kalau di rumus-rumus untuk merajut, tenang guys, gak matematika aja kok yang ada rumusnya, untuk merajut juga ada rumusnya. Nah, single crochet itu bisa disingkat dengan SC. Oke, ingat ya, SC itu single crochet, kalau CH itu chain. Oke, SC untuk single crochet, kalau CH untuk chain stitch. Langkah untuk single crochet itu, yang pertama kita buat magic ring dulu. Nah, magic ring itu gimana sih caranya? Oke. Kita buat lingkaran, masukkan hakpen, tarik benang lagi ke dalam lingkaran, tarik deh. Nah, ini namanya magic ring ya, sampai kayak gini ya, magic ring sampai. Langkah selanjutnya yaitu membuat single crochet. Caranya, kita masukkan hakpen ke dalam lingkaran, masukkan lagi tarik benang sampai di dalam hakpen itu ada 2 benang. Selanjutnya tarik lagi benang dari atas, terus masuk ke 2 lubang sekaligus. Nah, ini single crochet. Ulang, masukkan benang dalam lingkaran, tarik benang sampai 2 benang ada di dalam hakpen, lalu kaitkan kembali benangnya dan masukkan ke dalam 2 lubang sekaligus. Oke, seperti ini ya guys, ini yang dinamakan single crochet. Nah, buat sampai sesuai dengan rumusnya. Nah, supaya ini kan kalau misalnya mau 3 nih, mau 3 aja, dia kan terlalu lebar ya. Bisa nih kita padatkan dengan menarik simpul yang ini, ditarik. Oke deh. Nah, untuk menutupnya kita masuk ke single crochet awal tadi, masukkan hakpen, lalu kaitkan benang langsung ya, benangnya langsung dikaitkan ke benang yang satunya. Sorry guys, ini langsung dikaitkan ke benang satunya tanpa melakukan SC lagi ya.
langsung dikaitkan. Ini yang dinamakan slip stitch. Oke, ini yang dinamakan slip stitch. Terus chain 1. Fungsi slip stitch itu digunakan untuk mengakhiri round, dan chain 1 itu nanti digunakan untuk memulai round selanjutnya. Oke. Dan nih ada beberapa tips buat pemula seperti kalian. Yang pertama, jangan terlalu kencang saat menarik benang supaya HP-nya itu mudah untuk masuknya, dan hasilnya itu nanti rapi. Kalau misalnya penarikan benang kamu itu nggak terlalu kencang ataupun terlalu kendur ya. Kalau terlalu kendur, nanti hasil kamu nanti nggak bisa serapi ini ya guys, nggak bisa serapi ini. Asal kamu nanti itu bisa ada berlubang-berlubangnya kalau kamu terlalu kendur. Tapi kalau kamu terlalu ketat juga atau terlalu kencang kamu nariknya, bisa jadi benang kamu yang rusak atau hasil rajutan kamu nanti akan bentuknya nggak jelas. Oke. Yang kedua, biasakan menghitung jumlah tusukannya per barisan, oke? Agar rajutan kamu tetap rapi dan sesuai dengan panduannya. Yang ketiga, latihan secara rutin 2 tusuk rajut tadi untuk setiap harinya, supaya tangan kamu itu cepat terbiasa, nggak terlalu kaku-kaku banget. Tenang saja guys, aku juga awal-awal tahun ini kok mulai suka merajut. Itu tadi teknik dasar crochet untuk pemula. Kita tadi belajar slip knot, chain stitch, magic ring, dan single crochet. Oke. Kalau sudah menguasai ini, nanti kita bisa lanjut ke yang lebih kompleks lagi. Oke, see you.